Sambutan Bupati Kabupaten Wonogiri yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri Bapak Edi Santoso SH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati dan selalu saya banggakan, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh urusan dan pendidikan agama Buddha Bapak Supriyadi MPD. Sugeng rawuh Bapak, matur sembah nuwun sudah di Kabupaten Wonogiri di pagi hari ini. Yang kami hormati dan selalu saya banggakan, para pimpinan OPD perangkat daerah yang hadir di pagi hari ini. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Wonogiri, telah hadir Kapolres Wonogiri atau yang mewakili, dan Dim 0728 Wonogiri atau yang mewakili, dan yang kami hormati, kami cintai dan selalu saya banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili. Yang kami hormati jajaran Muspika Kecamatan Wonogiri. Yang kami hormati dan selalu saya banggakan Ketua FKUB Kabupaten Wonogiri dan jajarannya. Yang kami hormati dan selalu saya banggakan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Kabupaten Wonogiri, Dr. Hesti Satyadi SE MSI, segenap tamu undangan dan wisudawan yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Mohon izin terlebih dahulu di pagi hari ini, beliau Bapak Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon pamit, mohon izin untuk tidak bisa hadir bersama-sama kita dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Beliau titip salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan Pancasila yang beriman dan bertakwa, saya mengajak hadirin sekalian untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini kita sekalian masih diperkenankan untuk hadir pada acara wisuda sarjana ke-9 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Kabupaten Wonogiri. Insya Allah dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat kepada para wisudawan, wisudawati, dan sekaligus saya turut bahagia, turut bangga dan rasa terima kasih kepada para wisudawati atas tentunya pencapaian studi akademis setara S1 dan juga kemuliaan di dalam rangka memperkaya mata batin dengan kebaikan yang bersandar pada ajaran Sang Buddha Agung Siddhartha Gautama. Kelak di kemudian hari, ilmu yang diperoleh semoga tentunya lebih dari bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini, utamanya bagi sesama umat manusia, sehingga dapat hidup berdampingan dengan damai. Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu memiliki keyakinan yang menjadi penuntun atau pedoman dalam menjalankannya.
prinsip berketuhanan menjadi dasar utama dan para pendiri negara melihat bahwa keberagaman yang ada di negara kita adalah kekuatan yang luar biasa. Negara melalui segenap aparatur pemerintah selanjutnya mengakomodir, membangun tata kelola agar di antara keberagaman tersebut terbangun satu kebersamaan. Kebersamaan yang memberi manfaat bagi sesama, memberi manfaat bagi semua, dan tentunya tugas besar ini bukan merupakan jalan yang mulus, tanpa aral dan gangguan. Ada pasang surut dalam merawat dan menjaga keberagaman tersebut. Dan inilah tugas kita bersama untuk dapat mewujudkannya. Tidak ada keraguan bahwa sebagai sesama umat memiliki hak yang sama. Akan tetapi pemahaman yang terus berkembang harus selalu diwaspadai. Waktu terus berganti dan ancaman perpecahan semakin kuat, sehingga benteng kesatuan antar umat beragama juga harus diperkuat, juga harus dibangun, juga harus dipupuk dan tentunya tumbuh, disuburkan, bahwa ada sinyalemen, bahwa dorongan untuk membenturkan antar umat beragama di negara kita lebih berawal pada kondisi politik yang berkembang. Namun demikian, tetap saja kondisi ini disikapi dengan dewasa dan bijaksana, dengan mengedepankan nurani dalam bertindak. Tugas semua komponen bangsa untuk menciptakan kerukunan umat beragama sebagai pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu mari kita kembalikan pandangan hidup kita pada Pancasila yang di dalamnya mengandung semboyan hidup bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah penghalang untuk tetap hidup bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada prinsip dasar agama Buddha yang tercantum dalam pilar Asoka yang kiranya dapat kita resapi bersama. Barang siapa yang menghina agama orang lain berarti menghina agamanya sendiri. Ungkapan yang begitu dalam dan sangat bersesuaian dengan nurani kemanusiaan yang bersifat universal. Dan melalui kesempatan ini, mari kita bangun ketinggian budi kita dalam memanai beda agama, dalam memanai beda budaya sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya di Kabupaten Wonogiri yang hingga saat sekarang telah melaksanakan wisuda yang ke-9. Harapan kita bersama, setiap alumni STABN yang datang dari berbagai daerah mampu menjadi figur penyebar sikap baik, menjadi cahaya bagi dunia, dan segenap sivitas akademika mampu guyup rukun dalam setiap agenda di Kabupaten Wonogiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan selalu saya banggakan, di Kabupaten Wonogiri, Bupati, Wakil Bupati Wonogiri dilantik pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2016. Kami diberi amanah yang sangat berat pada saat itu. Kami dihadapkan pada angka kemiskinan yang cukup tinggi. Angka kemiskinan 13,20% di hadapan kita. Sehingga ini adalah tantangan kita, tantangan Pak Joko Sutopo Edi Santoso sebagai mengemban amanah Bupati Wakil Bupati. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang seperti ini? Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, visi misi kamilah yang dalam rangka agar kami bagaimana kondisi keadaan Wonogiri ini bisa betul-betul nanti kita rubah menjadi mindset yang terbaik,
menjadi apa yang menjadi keidaman rakyat, apa yang menjadi kemauan rakyat. Jika kami munculkan program, yaitu panca program di dalam kami menjalankan tugas ini. Panca program yang pertama diantaranya adalah Alus Dalani. Kenapa Alus Dalani? Karena infrastruktur pada saat itu dalam kondisi yang harus perlu ditandani, banyak yang rusak. Sehingga Bapak Ibu 1036 km jalan Kabupaten Wonogiri, alhamdulillah dengan program infrastruktur yang kita lakukan ini di tahun 2018 akhir, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan membangun jalan 900 km. Sungguh luar biasa. 900 km jalan sudah bisa kita selesaikan. Nanti harapan kita di tahun 2021 nanti 136 km, 1036 km akan kita selesaikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Kemudian bagaimana program yang kedua tentang Rame Pasare. Saya tadi sudah matur bincang-bincang dengan beliau Pak Dirjen ini. Berkaitan dengan pasar tradisional memang harus dihidupkan. Tetapi memang ada syarat yang harus dilakukan. Karena kita tahu bahwa kondisi pasar di Kabupaten Wonogiri pada saat itu masih dalam kondisi yang rusak. Sehingga dengan kondisi yang rusak, sehingga bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa baik, bagaimana bisa transaksi jual beli bisa nyaman di sana. Karena banyak kondisi pasar tradisional yang rusak. Oleh karena itu, dengan program kami ini, sehingga program kami harus ada revitalisasi tentang pasar Kabupaten Wonogiri. Berkat dorongan dari Bapak Ibu dan seluruh warga masyarakat Wonogiri, alhamdulillah di Kabupaten Wonogiri sebagai ikon pasar kota Kabupaten Wonogiri, ini kita meneruskan, kita renovasi pasar Kabupaten Wonogiri. Dan alhamdulillah juga kita bangun pasar baru, pasar tradisional di Kecamatan Purwanto, Kecamatan Baturetno dulu, di tahun anggaran 2017. Mulai dari pemugaran, mulai dari pepindahan pasar, sampai masyarakat pasar kembali dan membangun pasar itu. Alhamdulillah sekarang sudah ditempati dan tidak ada masalah, dan itu dibangun oleh anggaran APBD murni sebesar 50 miliar, sekarang lancar sudah ditepati Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya itu, di Kecamatan Purwantoro, pasar di sana cukup bagus, artinya keramaian cukup bagus, tetapi tidak diimbangi dengan pasar yang ada, kondisi pasar. Akhirnya kita lakukan di tahun 2018 pembangunan pasar lantai 2, anggaran 50 miliar, dan itu juga dari APBD murni, dan alhamdulillah sudah selesai sekarang ditempati dan tidak ada masalah. Ada pembangunan pasar lagi, ada yang 8 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 5 miliar. Inilah komitmen Joko Sutopo Edi Santoso dalam rangka bagaimana agar akses pasar tradisional bisa hidup dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, para wisudawan wisudawati yang berbahagia dan yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, kemudian saya sampaikan program prioritas yang ketiga adalah sehat wargane. Bagaimana Wonogiri supaya kesehatan betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, sedangkan angka kemiskinan adalah masih cukup tinggi. Inilah dilandasi semangat yang luar biasa dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Wonogiri, dan kebersamaan ormas yang ada di Wonogiri, kebersamaan jajaran Forkombinda, didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Sehingga tentang pelayanan kesehatan ini sekarang sudah betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat.
tentang pelayanan kesehatan ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, bagaimana agar pelayanan bisa dengan baik, bagaimana agar betul-betul yang namanya kesehatan diperhatikan, sehingga perlu ada melakukan renovasi tentang puskesmas, tentang rumah sakit. Alhamdulillah itu semua lancar. RSUD Kabupaten Wonogiri sudah kita bangun menjadi kelas B sekarang. Kemudian puskesmas kita renovasi, hampir ada sekitar 10 puskesmas yang sudah kita renovasi. Dan alhamdulillah lancar. Kemudian berbagai upaya yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Budaya senyum, budaya ramah harus betul-betul diterapkan oleh para petugas pelaksana, baik di rumah sakit maupun di puskesmas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya itu, untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, bagaimana agar ini betul-betul bisa terangkat tentang kesehatan, kita juga membebaskan yang namanya restribusi. Di puskesmas sekarang sudah tidak bayar lagi. Padahal restribusi ini kalau kita hitung kemarin ada pemasukan sekitar 12 miliar per tahun. Tetapi karena ini adalah untuk rakyat, karena ini dalam rangka bagaimana agar rakyat betul-betul bisa menikmati dengan baik tentang kesehatan ini, akhirnya Bapak Ibu sekalian kita bebaskan tentang bangsal kelas 3 di rumah sakit Kabupaten Wonogiri, kemudian kita bebaskan restribusi pelayanan rumah sakit, pelayanan puskesmas di seluruh Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Kemudian bagaimana dengan program pendidikan? Tadi juga disinggung-singgung, disertasi tadi luar biasa, itu memang tidak lepas yang namanya angka kemiskinan tinggi, satu masalah tenaga kerja, kemudian angka kemiskinan masih tinggi, bagaimana tentang kesehatan dan sebagainya. Kemudian program yang keempat adalah tentang tentang pendidikan. Pendidikan juga merupakan prioritas kami di dalam rangka kami menjalankan tugas pemerintahan ini. Karena apa? Karena yang namanya anak didik, anak yang namanya sekolah-sekolah ini harus pinter, kudu pinter. Anak-anak tidak boleh tidak sekolah. Anak-anak remaja yang punya kepandaian, yang punya kecakapan, mereka harus sekolah. Anak-anak yang berprestasi harus bagaimana agar mereka bisa membidik. Tadi ada program-program yang namanya mahasiswa berprestasi dan sebagainya atau bidik misi. Tetapi kabupaten juga punya program kabupaten ini dalam rangka tentang masalah, memikirkan masalah tentang pendidikan ini. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah program pendidikan sekolah gratis untuk SD dan SMP dimulai tahun ajaran anggaran tahun 2018 sudah kita bebaskan gratis untuk SD dan SMP. Tidak hanya itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berpikir tahun 2020 nanti tentang bagaimana tentang pakaian seragam untuk SD SMP juga. Tahun anggaran 2020 juga akan kita bebaskan nanti, dibantu oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang lebih lagi di dalam rangka bagaimana adik-adik mahasiswa yang punya prestasi yang luar biasa, agar mereka diberikan yang terbaik, agar mereka bisa melanjutkan, bisa mencari prestasi yang terbaik, sehingga bagi para mahasiswa yang berprestasi, ini jangan khawatir, pemerintah kabupaten memberikan bantuan bagi mahasiswa berprestasi 12 juta per tahun. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2016, 2017, dan 2018. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, kiranya itulah Wonogiri yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga nanti monggo sesarengan kita bersama-sama stand ini dalam rangka untuk bisa bersinergi untuk membangun Wonogiri, untuk sesarengan bangun Wonogiri. Kami selalu siap untuk membantu bagaimana agar stand ini bisa menjadi institut, dan kemudian lebih dari itu
kita sekali lagi terbuka dan memberikan yang terbaik bagi siapa saja, apalagi dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, warida warinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pantun yang luar biasa. Ini nampaknya saya juga pengen juga pantun. Pantun ini juga untuk yang di wisuda ini. Belok kiri, belok ke kanan. Mencari rumah, entah di mana.